Nama bandara ini diambil dari nama pahlawan nasional yang berasal dari Madura. Orang Madura yang satu ini begitu tangguh. Terbukti dia selamat selama bertugas di Perang Dunia Kedua. Yang melibatkan sekitar 30 negara atau lebih yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan dua blok utama, yaitu blok Sekutu dan blok Poros. Dia adalah Marsikal Madya TNI Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma. Prajurit ini bergabung dengan pasukan Kanada dan pasukan Inggris, melakukan 44 misi pengeboman di seluruh Eropa. Perjalanan panjangnya dipenuhi dentuman bom, peluru yang melesat, kematian jutaan manusia di depan mata, hingga pada akhirnya dia berhasil mengharumkan nama Angkatan Udara Republik Indonesia. Di mana Halim Perdana Kusuma lahir? Bagaimana alur perjalanan hidupnya? Seberapa rumitkah kehidupan orang Madura yang satu ini? Mari kita berkelana menyelami setiap alur hidup Halim Perdana Kusuma, pahlawan nasional yang pernah membuat bangsa ini bangga, dan dia berasal dari Madura. Kami sebutkan di akhir di mana dia lahir dan beberapa latar belakang keluarganya. Pendidikan yang pernah diikuti oleh Abdul Halim Perdana Kusuma yaitu di Semarang lulus tahun 1934. Hollands Inlandse School atau disingkat menjadi HIS adalah sekolah pada zaman penjajahan Belanda. Pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1914. Sekolah ini ada pada jenjang pendidikan rendah atau lager onderwijs atau setingkat dengan pendidikan dasar sekarang. Halim kemudian melanjutkan sekolahnya di Surabaya, Mulo Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pendidikan dasar yang lebih mendalam. Selanjutnya, Halim melanjutkan ke pendidikan Pamong Praja Hindia Belanda atau Mosvia di kota Magelang. Osvia atau Middelbare Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren atau disingkat menjadi Mosvia, dikenal warga lokal sebagai sekolah menak, sekolah bangsawan. Sekolah ini merupakan sekolah calon pegawai Pamong Praja, sekarang semacam institut pemerintahan dalam negeri. Menjelang penghujung tahun 1939, Eropa dilanda pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada Mei 1940, Belanda jatuh ke tangan Jerman, mendorong pemerintah Hindia Belanda melakukan wajib militer bagi penduduk wilayah jajahannya, termasuk Indonesia, guna mengantisipasi ancaman perang di kawasan Asia. Salah satu yang terkena dampak aturan ini adalah Abdul Halim Perdana Kusuma, seorang pemuda yang saat itu menempuh pendidikan tingkat 2 di Mosvia, sekolah Pamong Praja. Ia terpaksa menghentikan studinya demi memenuhi kewajiban militer tersebut. Atas kebijakan pemerintah kolonial, Halim kemudian direkrut oleh Angkatan Laut Hindia Belanda dan dikirim ke Surabaya untuk menjalani pendidikan sebagai calon perwira di bidang torpedo. Selama Perang Dunia Kedua, Abdul Halim Perdana Kusuma menjalani dinas militer dengan bergabung di dua angkatan udara sekutu, yaitu Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force. Ia berhasil meraih pangkat Wing Commander yang ditugaskan sebagai awak pesawat tempur dalam skadron yang mengoperasikan pesawat pengebom berat Lancaster dan Liberator. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ini terbagi menjadi dua blok, blok Sekutu dan blok Poros. Berikut adalah daftar nama-nama negara yang bergabung dengan blok Sekutu. Sementara di bagian yang lain ada blok Poros yang terdiri dari beberapa negara ini. Perang tersebut menjadi konflik paling mematikan sepanjang sejarah manusia karena memakan korban 50 hingga 70 juta jiwa dari seluruh dunia. Singkatnya, Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari blok Sekutu selama Perang Dunia Kedua karena tertimpa kebijakan wajib militer tersebut. Halim Perdana Kusuma selama bertugas telah menjalankan 44 misi pengeboman di seluruh Eropa. Pasca kekalahan Jepang, berakhir pula Perang Asia Pasifik, mulai dari 1941 hingga 1945, yang menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Timur hingga Pasifik. Pasukan Sekutu secara bertahap memasuki wilayah Indonesia. Dalam gelombang kedatangan ini, pada 15 Oktober 1945, sebuah pemandangan tidak biasa terlihat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di antara serombongan prajurit Sekutu berkulit putih yang terdiri dari pasukan Belanda, Inggris, dan yang lainnya, tampak seorang pria Asia berkulit sawo matang yang mengenakan seragam lengkap Angkatan Udara Inggris. Sosok ini ternyata adalah Abdul Halim Perdana Kusuma,
putra bangsa yang baru saja menyelesaikan pengabdian militernya di Eropa. Situasi yang dihadapi Abdul Halim sungguh ironis. Indonesia yang baru memproklamirkan kemerdekaannya sedang berada dalam gejolak revolusi melawan kembalinya kolonialisme. Dalam suasana penuh ketegangan ini, setiap orang asing atau yang terlibat berafiliasi dengan pihak asing langsung dicurigai, karena waktu itu Indonesia sedang berperang dengan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan. Nasib malang menimpa Halim Perdana Kusuma ketika dia dianggap sebagai bagian dari Netherlands Indies Civil Administration, pasukan Belanda yang membonceng sekutu. Halim dicurigai dan berujung pada penahanannya di penjara Kediri. Halim Perdana Kusuma dipenjara karena diduga dia bagian dari tentara Belanda. Situasi di Indonesia kian memanas pasca pertempuran besar di Surabaya antara perjuangan Indonesia dan pasukan sekutu Inggris. Menyadari ancaman terhadap keselamatan Halim, pemerintah melalui Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin memutuskan membebaskannya dari tahanan di Kediri dan mengembalikannya ke keluarganya di Sumeneb. Di saat yang sama, 3 perintis Angkatan Udara, Raden Surjadi Surjadharma, Komodor Muda Udara Adi Sujipto, dan Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh sedang giat membangun kekuatan udara nasional. Begitu mengetahui kabar pembebasan Halim, Surjadi segera mengirim utusan untuk merekrutnya bergabung dengan perjuangan kemerdekaan. Dengan tekad bulat, Halim menerima tawaran mulia ini. Ia pun diangkat sebagai Komodor Muda Udara, memulai babak baru pengabdiannya dalam membangun Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai salah satu pilar pertahanan udara nasional. Memanfaatkan keahlian dan pengalamannya, Halim ditunjuk sebagai perwira operasi udara dengan tanggung jawab utama merencanakan dan melaksanakan berbagai misi tempur. Tugas strategi ini mencakup penembusan blokade udara Belanda, mencari celah untuk menerobos patroli musuh, perencanaan taktik serangan udara, menyusun strategi penyerangan wilayah pendudukan, operasi penerjunan pasukan, memimpin misi lintas pulau, khususnya di luar Jawa, pembinaan wilayah melalui udara, mengkoordinasikan misi logistik dan komunikasi. Di samping peran operasionalnya, Halim Perdana Kusuma juga dipercaya sebagai instruktur navigasi di sekolah penerbangan yang digagas oleh Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sujipto, tempat ia berbagi ilmu kepada calon-calon penerbang baru Indonesia. Sebagai perwira operasi, Halim Perdana Kusuma mendapat perintah menyusun serangan udara balasan atas peristiwa agresi militer 1 Belanda atas persetujuan pimpinan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia pada dini hari tanggal 29 Juli 1947. Dilakukan serangan udara terhadap 3 kota yang dikuasai Belanda, yaitu Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Keberhasilan atas penyerangan ini melambungkan nama baik Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Namun menimbulkan kemarahan yang membabi buta dari pihak Belanda yang selama ini selalu memandang rendah kemampuan penerbang Indonesia. Sore harinya, keberhasilan tersebut harus dibayar mahal dengan gugurnya 3 perintis dan pelopor AURI, yaitu Komodor Muda Udara Adi Sujipto, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, dan Juru Radio Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo. Halim Perdana Kusuma kemudian menggantikan posisi Adi Sujipto sebagai Wakil Kepala Staf AURI. Di tengah kesibukannya dalam melaksanakan pengabdian di AURI pada tanggal 24 Agustus 1947, Halim Perdana Kusuma melaksanakan pernikahan dengan Kusdalina di Madiun.
2 bulan setelah menikah, Halim Perdana Kusuma mendapatkan tugas membangun angkatan udara di Sumatera. Dimaksudkan sebagai upaya menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera menembus blokade udara Belanda, serta persiapan sebagai basis perjuangan apabila pangkalan-pangkalan udara di Pulau Jawa dikuasai oleh Belanda. Didampingi oleh Officer Udara 2 Iswahyudi, Halim berangkat menuju Sumatera. Dalam pembangunan AURI di Sumatera ini, Halim diangkat sebagai komandemen tentara Sumatera. Dia bersama Iswahyudi disibukkan dengan misi mengangkut senjata dan amunisi. Mereka berdua harus menembus blokade udara Belanda yang sangat ketat. Penerbangan dilakukan pada malam hari dengan tujuan negara tetangga untuk mengangkut persenjataan yang telah disiapkan. Selama membangun AURI di daerah Sumatera, Halim Perdana Kusuma berhasil menjalin kerjasama dengan tentara dan masyarakat di daerah itu. Kerjasama tersebut selain membangun lapangan udara, juga berhasil menghimpun dana dengan cara mengumpulkan emas dari rakyat yang digunakan untuk membeli pesawat. Salah satu bukti hasil pengumpulan dana tersebut adalah sebuah pesawat Afro Anson dengan registrasi VPBY. Pesawat itu dibeli dengan harga 12 kg emas murni yang kemudian diberi nomor registrasi RI003. Dalam usaha mencari bantuan ke luar negeri inilah, bersama Officer Udara Iwasyudi pergi ke Muang Thai, Bangkok pada bulan Desember 1947 menggunakan pesawat Afro Anson RI003 dengan penerbangan Iswahyudi dan seorang penumpang bernama Keegan berkebangsaan Australia yang telah menjual pesawat tersebut. Selain mengantarkan Keegan pulang, misinya adalah untuk melakukan penjajakan lebih jauh tentang kemungkinan pembelian senjata dan pesawat serta melakukan inspeksi terhadap perwakilan Republik Indonesia dalam mengatur penukaran dan penjualan barang-barang yang berhasil dikirim dari dalam negeri dan berhasil memasukkan barang-barang dari Singapura ke daerah Republik Indonesia menembus blokade udara Belanda. Sesudah menyelesaikan tugas di Bangkok, RI003 kembali berangkat menuju Singapura. Dalam perjalanan kembali inilah, pesawat terjebak dalam cuaca buruk di daerah Perak, Malaysia yang disertai dengan kabut tebal yang menghalangi pandangan dari pilot sehingga pesawat jatuh di pantai. Malapetaka itu tepatnya terjadi di Labuhan Bilik Besar antara Tanjung Hantu dan Teluk Senangin di Pantai Lumut. Laporan pertama tentang kecelakaan diterima oleh polisi Lumut dari 2 orang warga Cina penebang kayu bernama Wong Fat dan Wong Kuang. Tokoh politik dan masyarakat Malaya menaruh simpati atas terjadinya peristiwa naas tersebut, terutama atas perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Dikarenakan di daerah Lumut belum ada makam untuk orang-orang Islam, maka Halim Perdana Kusuma dimakamkan di Teluk Murok yang jauhnya kurang lebih 30 meter dari Lumut. Di samping itu, pihak polisi menghendaki agar ada persetujuan dari pihak Republik Indonesia sehingga pemakaman baru dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Desember 1947. Jenazah Halim Perdana Kusuma disemayamkan di Masjid Adki dengan diselimuti bendera merah putih. Di atas makam itu, oleh Ki Igu Zainal Abidin bin Haji Ibrahim dipancangkan nisan yang bertuliskan jenazah Komodor Muda Udara Abdul Halim Perdana Kusuma yang gugur di Tanjung Hantu pada tanggal 14 Desember 1947. Almarhum Abdul Halim Perdana Kusuma meninggalkan seorang istri bernama Kusdalina yang pada waktu itu tengah mengandung 4 bulan. Sebelum berangkat tugas, ia berpesan kepada istrinya jika kelak anak yang lahir laki-laki akan diberi nama Ian Santoso. Maksudnya untuk mengenang sahabat karibnya sewaktu Perang Dunia Kedua di Eropa, untuk menghargai dan menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara. Nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Sililitan tanggal 17 Agustus 1956. Pimpinan TNI Angkatan Udara juga telah menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Laksamana Muda Udara Anumerta. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1961, pemerintah menganugerahkan tanda jasa bintang Mahaputra tingkat 4. Tanggal 9 Agustus 1975, Marsda TNI Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma dianugerahi gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 063. Dan kerangka jenazah almarhum yang bersemayam di Malaysia dipindahkan dan dimakamkan kembali dengan upacara kemiliteran di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kami menaruh hormat kepada Tuan Marskal Madya TNI Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma, Taretan Sitong Dere.
Halim dilahirkan di Sampang, Madura, Hindia Belanda pada 18 November 1922. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani Wongso Taruno, ibunya bernama Raden Ayu Aisyah, putri Raden Ngabeki Noto Subroto, Wedana, Gresik, Jawa Timur. Konten ini kami persembahkan kepada Tuan agar masyarakat Madura secara khusus mengenal Tuan dan seluruh rakyat Indonesia secara umum. Kami mohon kepada para penonton untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengirimkan doa terbaik kepada beliau. Semoga dosa-dosanya diampuni dan amal baiknya diterima di sisinya. Al-Fatihah.